Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham dari sektor tower-toweran ya. Ada TOWR dan ada Tebik. Oke, buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan dua saham tower-toweran. Ada TOWR dan Tebik. Untuk saham yang pertama ada TOWR atau Sarana Menara Nusantara. Seperti yang kita tahu, tanggal 13 Januari 2022, TOWR ditutup di level Rp1.060 atau naik 10 poin atau naik 0,95% atau hampir 1%. Nah, bagaimana potensinya? Kalau saya lihat ini cenderungnya masih downtrend karena garis EMA 50 berada di sekitar 1145, garis EMA 150 ada di 1190, kemudian mengarah ke bawah, kemudian secara chartnya turun ya, downtrend, kemudian garis MACD juga mengarah ke bawah, ini confirm untuk downtrend seperti itu. Tetapi kalau kita lihat secara minornya di sini, ini mulai ada tanda-tanda tertahan di level 1060, 1050-an ini mulai tertahan di sini. Ya, kita coba lihat ini dari atas sempat menyentuh 1600-an, kemudian dibawa turun, bahkan break dari level 1100-nya, turun kembali menyentuh di level 1050. Kita coba lihat untuk broker summary-nya dari TOWR dari tanggal 10 sampai dengan 13. Kita coba lihat value-nya net. Kalau kita lihat dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Januari 2022 ada sedikit akumulasi ya oleh SKI, AI, BK, AK, GR. Yang jual ada LG, RX, IF, BB, ZP. Harga rata-ratanya di sekitar 1050 ya. 1050 berarti masih baru di area-area sini. Nah, buat teman-teman bagaimana? Kalau untuk saya pribadi sebaiknya jauhi saham-saham yang downtrend karena potensi turunnya lebih besar daripada potensi kenaikan. Kecuali kalau sudah konsolidasi yang agak lama atau ada tanda-tanda perbalikan arah menuju uptrend kembali, itu mungkin bisa masukkan ke watchlist. Tapi kalau seandainya confirm jelas seperti ini atau sudah menunjukkan tanda-tanda downtrend kemudian belum ada tanda-tanda big akumulasi atau arah perbalikan arah, sebaiknya jangan masukkan ke watchlist atau skip dulu aja, jauhi saham-saham seperti ini. Bukan jelek ya, bukan, tetapi trennya masih downtrend, jadi sebaiknya hindari dulu, tunggu mulai ada konsolidasi sideways agak lama atau tanda-tanda reversal baru teman-teman entry. Nah, buat teman-teman yang belum punya atau sudah punya di daerah atas bagaimana? Mungkin bisa manfaatin untuk averaging down di 1050. Kemungkinan masih bisa salah satu cara untuk menyelamatkan teman-teman dari kerugian yang lebih besar. Memang kalau secara sistem saya tidak menyarankan untuk averaging down, tetapi kalau teman-teman seandainya punya di daerah sekitar 1200, 1300, kalau cut loss sekarang cukup dalam seperti itu, jadi bisa manfaatin dulu averaging down, turunkan AVG price-nya, kemudian ketika ini technical rebound sementara atau mengalami kenaikan misalnya ke 1100, teman-teman bisa jual sehingga mengurangi loss-nya teman-teman seperti itu. Tapi disclaimer on ya, disclaimer on.
Nah, saham kedua itu untuk analisa saham dari TOWR, kita masuk ke saham kedua, ada TBIG atau Tower Bersama Infrastruktur. Nah, untuk TBIG sendiri tanggal 13 Januari 2022 ditutup mengalami kenaikan ya ke level 2940 atau naik 130 poin atau 4,63% atau hampir 5%. Seperti itu. Nah, untuk pergerakan tebik ini relatif lebih bagus daripada TOWR, karena kalau TOWR sudah mulai downtrend, sedangkan kalau tebik ini masih sideways. Cenderungnya masih sideways. Di antara range besarnya itu di antara 3.400, supportnya di sekitar 2.800. Karena kalau kita lihat ini sempat menyentuh, kemudian gagal break turun, kemudian sini confirm break, kemudian terbang, retest ke 3.400 gagal break turun, kemudian berhasil tertahan di 2.800 sekali, 2 kali, dan ini 3 kali. Seperti itu, sehingga bisa dikatakan 2.800 ini support yang cukup kuat untuk menahan pergerakan dari tebik. Nah, bagaimana potensinya? Karena ini cenderungnya sudah patah trend downtrendnya, patah ya. Kemudian retest ke EMA 150 nya di sekitar 2.880. Sehingga kalau seandainya break dari EMA 150, ada potensi untuk retest ke MA50 nya di sekitar 2960, karena berdekatan dengan level psikologisnya di 3000, maka kita bisa abaikan, kita patokannya ke level 3000. Jadi masih ada potensi untuk saham tebik ini retest ke resisten berikutnya, yaitu di level 3000. Apabila seandainya break dari level 3000, maka potensi masih ada untuk kemungkinan ya, masih ada retest ke 3200. Seperti itu. Kalau secara tren ini lebih bagus ya daripada TOWR. Untuk volume ada, untuk garis MACD mulai mengarah ke atas. Kita coba lihat broker summary sama dari tanggal 10 sampai 13. Ya, ada akumulasi ya. Ada akumulasi oleh AI, RF, PD, SKI, BB. Yang jual ada CS, AK, YB, CC, YP. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya gimana? Mungkin di daerah-daerah atas, mungkin di sekitar 3.200, hold saja saham ini selama masih bertahan di atas support 2.800 masih oke ya. Tetapi kalau seandainya break dari 2.800, mendingan cut loss karena 2.800 ini support kuatnya. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya bagaimana? Sebaiknya tunggu di level 2.800. Kalau seandainya ini gagal break ya, atau membentuk koreksi, mungkin bisa spekulasi buy di area-area 2.800, 2.850 masih oke. Tetapi kalau misalnya belum dapat, kemudian saham tebiknya mengalami kenaikan, masih melanjutkan kenaikan, maka sebaiknya tunggu saham tebik apabila break dari level 3000. Jadi buy on weakness di sekitar 2.800 atau buy on breakout di sekitar level 3000. Karena kenapa? Kalau level 3000 ini tertembus, maka potensi ke 3200 itu lebih mudah. Maksudnya lebih bisa, opportunity ke 3200 masih terbuka lebar. Seperti itu. Untuk target jangka panjangnya, karena ini masih sideways antara 2.800 3.400, bisa manfaatin spekulasi buy di 2.800, hold, kemudian taking profit di area-area 3.400. Tetapi sekali lagi karena kondisi IHSG kita yang masih sideways, jadi tidak bullish, masih sideways, cenderungnya sebaiknya untuk short term seperti itu. Jadi trading jangka pendek saja. Jadi buy on breakout di 3000, TP di 3200 is okay, seperti itu. Atau kurangi posisi, amankan profit dulu,
pegang hold sahamnya, jumlah lotnya lebih kecil, untuk barangkali seandainya bisa break dari 3.200, bisa hold untuk TP di sekitar 3.400 atau tambah muatan lagi di sekitar 3.200, masih oke. Seperti itu. Jadi sekian untuk analisa dua saham sektor tower-toweran ya, ada TOWR, ada Tebik. Jadi kalau saya resume ya, kalau untuk TOWR dengan Tebik lebih prefer ke Tebik karena secara chart, secara candle masih lebih bagus Tebik. Seperti itu. Nah, potensinya gimana? Potensinya seperti yang tadi saya jelaskan, seperti itu. Pertimbangkan untuk cut loss apabila break dari support-supportnya, seperti itu. Amankan modalnya jauh lebih penting. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya.